Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ya pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Jadi imam adil, imam yang memimpin masyarakatnya dengan adil. Kemudian para pemuda, ya, ini di sini banyak para pemuda. Ya, ingat, di antara perlindungan Allah yang tidak diberikan ya pada hari itu kecuali diberikan kepada pemuda yang hari-harinya diisi dengan ibadah, bukan diisi dengan game. Bukan hari-harinya itu diisi dengan ya meninggalkan ibadah kepada Allah, tetapi diisi dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi bermaksiat kepada Allah. Nah, dengan canggihnya teknologi hari ini, banyak para pemuda itu justru tidak lagi mendekat ke masjid, tidak lagi mau belajar di pesantren, tidak lagi mau bermajlis untuk thalabul ilmi, tapi mereka lebih senang nongkrong-nongkrong di warung kopi. Ya, lebih senang mereka itu di komunitas-komunitas jalanan. Ya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Termasuk yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Ya, terpaut dengan masjid artinya apa? Ya. Pada saat ini banyak orang itu lalai. Banyak orang itu tidak lagi ingat waktu-waktu sholat. Maka dengan mengingat masjid di mana saja, kapan saja, ketika kita safar, yang kita ya tuju pertama kali ya masjid. Karena di dalam masjid itu pasti kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita usahakan di mana saja dan kapan saja hati kita itu apa? Mu'allaqun bil masjid. Maka sekarang ini di beberapa pertemuan para tokoh dan ulama, bagaimana menjadikan masjid itu basis pendidikan. Bahkan mulai terpikirkan bahwa masjid itu adalah basis di dalam membangun ekonomi umat, ya, dengan memberdayakan zakat, infak dan sedekah itu dari masjid. Bahkan kalau kita merujuk kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabat, masjid itu pun dijadikan markas komando, ya, di dalam apa? Memimpin sebuah pertempuran, peperangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Juga orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi kalau kita bertemu karena Allah, ya ketika di majelis ilmu ini insya Allah kita bertemu saudara-saudara kita, bapak ibu bertemu dengan kawan-kawan sahabat, ya, saudara semuslim karena Allah. Wa tafarraqa, kemudian mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya kalau dibahas satu-satu ya karakter atau kelompok atau golongan yang dilindungi oleh Allah ini sangat panjang sekali ya. Ya, maka nanti kita akan membahas tentang karakter yang pertama, kelompok yang pertama yang dilindungi oleh Allah adalah imam adil.
Ya, kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian wa rajulun talabathu imra'atan dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan termasuk orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah ya seorang yang diajak untuk berzina. Ya. Tetapi dia mengatakan inni akhafullah. Ya. Maaf Pak, maaf Pak, maaf Mbak, maaf Mas. Ya. Saya takut karena Allah, ya, menghindari ya satu keadaan di mana dia terjebak kepada perbuatan zina. Nah, kondisi-kondisi seperti ini hari ini pun sangat mudah sekali. Ya. Banyak perselingkuhan, ya, banyak perceraian. Ya, karena apa? Karena ya itu tadi keinginan-keinginan seorang untuk melakukan perzinahan. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, seorang yang berinfak. Tetapi apa? Berinfaknya secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada yang tahu Pak dia berinfak. Ya. Sampai apa digambarkan? Ya. Yang berinfak tangan kanannya, yang di tangan kirinya itu sampai tidak tahu. Dia memberikan sedekah, berinfak itu. Artinya apa? Ya, berinfak secara sembunyi-sembunyi itu memiliki apa? Keistimewaan. Ya. Jadi sifatnya orang itu senang Pak kalau infak itu dicantumkan namanya. Ya, Pak Abdullah menyumbangkan senilai 5 juta ya untuk pembangunan Masjid Muhajirun. Ya. Pak Hari misalnya begitu ya. Senang ya, dicantumkan apalagi ditulis gede-gede ya di tembok itu. Nah. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran keutamaan orang yang berinfak itu adalah dengan sembunyi-sembunyi. Sampai apa? Tetangganya nggak ada yang tahu, istrinya pun nggak tahu kalau dia itu membantu seseorang misalnya fakir miskin, ya, du'afa wal masakin, menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, nggak tahu. Nah itu masya Allah, itu pahalanya sangat tinggi sekali. Dan itu para sahabat, para tabi'ut tabi'in itu banyak kisahnya, ya. Dan mereka diketahui ternyata sering membantu anak yatim, membantu para miskin itu ketika meninggal dunia. Saat meninggal dunia, ya para fakir miskin itu mencari, kok nggak ada lagi ya di depan pintu ini beras, minyak, ya, gandum. Ya, ternyata ya, sudah meninggal. Yang terakhir adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Dan seorang rajulun, laki-laki yang dia itu khalian, dalam keadaan sendiri, kemudian menangis, meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengingat dosa-dosanya, banyak beristighfar. Jadi seorang yang dia itu senantiasa khalian, ya, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya itu ya pada malam hari, ya, berkholwat dengan Allah, berduaan dengan Allah sampai dia menangis, ya. Ini masya Allah fadilahnya sangat luar biasa, dan itu akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.